Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim jamaah, masih di Islam itu indah. Pembahasan kita ini bisa dibilang ngeri-ngeri sedap sih ya. Ini penting banget untuk dibahas, agak-agak menyeramkan sedikit tapi penting sekali. Tema kita adalah ketika kalian bercerai. Nauzubillah min dzalik. Semoga ini tidak terjadi dalam hidup kita. Tapi akan kita pelajari pagi hari ini dan ada juga tayangan yang mau aku kasih lihat ke jamaah yang ada di rumah. Ini viral nih, ketulusan mantan istri rawat ayah mertua. Ini dia tayangannya, silahkan. Tadi sebelum iklan Ustadz Syam, Ustadz Maulana sudah bilang nggak ada mantan anak, adanya mantan suami, mantan istri. Kalau mantan mertua bagaimana Ustadz Syam? Apakah ketika kita pisah dengan suami kita atau pisah dengan istri kita, apakah mertua kita harus ikut pisah juga? Atau apakah seperti hubungan kita dengan orang tua kita sendiri tidak akan pernah terpisah? Aku mohon penjelasannya nih sama Ustadz Syam nih, silakan Ustadz. Hubungan anak dengan orang tuanya akan selama-lamanya takkan pernah terpisah. Sebagaimana disampaikan guru kami Ustadz Maulana bahwa tidak ada mantan anak ataupun mantan ibu dan mantan ayah gitu. Kalau hubungan antara ibu dan anak atau ayah dan anak itu namanya mahram karena nasab. Ya. Tapi ada mahram karena pernikahan. Apa itu mahram karena pernikahan? Istri, ipar, ipar enggak mahram, istri dan yang namanya mertua. Ketika istri dan mertua berarti otomatis mereka menjadi mahram yang baru, maka orang tuanya istri atau orang tuanya pasangan atau mertua itu akan menjadi mahram selama-lamanya. Jadi tidak akan pernah ada yang namanya mantan mertua. Nggak ada ya? Nggak ada, karena dia yang namanya mahram selama-lamanya. Jadi selama-lamanya mantan menantu takkan pernah boleh menikah dengan mantan mertuanya. Atau mantan mertua tidak boleh menikahi mantan menantunya karena dia menjadi mahram selama-lamanya. Bagaimana dalam hukum muamalahnya atau sosialnya, bagaimana? Maka yang dicontohkan di dalam video tadi itulah yang terbaik. Walaupun kita bermasalah dengan anaknya sebagai seorang yang berakhlak mulia, kita membantu orang lain. Ya hitungannya sih orang asing, tapi ternyata Masya Allah Tabarakallah, kita yang namanya berakhlakul karimah, kepada tetangga saja yang tidak ada hubungan kita berakhlak baik. Kepada orang lain saja, orang miskin, orang fakir, anak yatim kita berbuat baik. Apatah lagi ini adalah mertua, bukan mantan mertua ya. Adalah mertua sebelumnya misalnya. Jadi kalau misalnya dia udah menikah lagi, bilangnya jangan bilang mantan mertua saya itu. Mertua sebelumnya gitu. Iya kalau zaman sekarang kan bilangnya mantan mertua gitu ya. Ya, jadi bukan mantan mertua, Bukan. tapi mertua sebelumnya. Kenapa? Karena tidak akan pernah ada mantan mertua. Bagaimana hubungan kita? Apakah sama ketika kita berbakti kepada orang tua dengan berbakti kepada mertua sebelumnya? Tentu saja berbeda. Karena kalau orang tua sendiri disebutkan dalam Al-Quran, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik. Ibumu yang mengandungmu, melahirkanmu, disebutkan di situ jasa-jasanya. Orang tuamu, anta wa malu kali abika, dirimu dan hartamu punya ayahmu, disebutkan orang tua kandung. Tapi ternyata ada juga yang namanya mertua sebelumnya, mertua dahulu gitu ya. Maka dari itu berbuat baiklah sebagaimana kita berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat ihsan. Adapun dilebihkan kebaikannya seperti yang ada di video tadi, itu adalah nilai plus, tidak terlarang, bahkan itu adalah kebaikan yang luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada musuhnya saja, orang yang sering mencerca baginda Nabi, mencaci maki, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan akhlakul karimah. Jadi kalau kita bermasalah dengan mantan suami misalnya, mantan istri, jangan pernah mengikutkan masalah itu kepada mertua. Kenapa? Karena mereka akan menjadi mahram selama-lamanya dan Anda harus berbuat baik kepada mereka. Dengan syarat apa? Tidak ada mudaratnya. Tapi kalau sudah ada mudaratnya, misalnya sama anaknya talak 3 ya kan? Sama mantan suami itu talak 3. Takutnya kalau sering berhubungan dengan mertua membuat dia digoda sama syaitan untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Padahal itu sudah tidak halal baginya, tidak boleh rujuk lagi. Bolehnya rujuk dengan harus dengan syarat muhalil tadi. Ada orang yang menghalalkan mantan istrinya dulu, maka dari itu kalau ada mudaratnya begini lebih baik menghindar dulu. Tapi kalau sudah tidak ada mudaratnya, sang istri dengan mantan istri dengan suami barunya, kemudian si suami juga dengan istri barunya, maka
maka boleh saja menyambung silaturahim dengan bukan mantan, dengan mertua sebelumnya ya. Dengan mertuanya dengan cara apa? Berikan hadiah, berbuat baik kepada mereka, apalagi membutuhkan bantuan seperti tadi, harus dirawat di masa-masa sakitnya Tapi gitu. cara berbakti memang harus, tapi cara berbaktinya beda dengan kita berbakti pada orang tua kita sendiri ya. Beda sekali jelas. Jadi Karena kepada orang tua sendiri kita harus berterima kasih. Anishkurli wali walidaik. Ada perbedaannya adalah satu kepada orang tua kandung, satu kepada orang asing yang menjadi mahram kita gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih penjelasannya Ustaz Syam. Sama-sama. Jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan lagi. Sekarang aku punya artikel nih, ini bagus sekali artikelnya. Mantan istri palsukan identitas demi warisan suami. Ini bisa jadi pelajaran buat kita nih. Nih, jendela informasi dan berilmu nih. Jadi seorang mantan istri memalsukan identitasnya nih cuma gara-gara warisan suaminya. Kita tanya sama Ustazah Syifa, kalau ada kejadian seperti ini. Ini kan parah banget ya, demi warisan aja sampai memperebutkannya sampai segitunya. Nah pertanyaannya gini Ustazah Syifa, kalau kita sudah bercerai nih, apakah mantan istri itu masih mendapatkan hak waris dari mantan suaminya yang telah meninggal? Atau apa itu udah terputus gitu aja nggak dapat apa-apa? Aku mohon penjelasannya Ustazah Syifa. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita kembali dulu kepada talak. Ya. Talak itu dalam Islam ada talak yang sugro, yang bisa rujuk, talak roji gitu ya. Ada talak ba'in, kubro disebutnya. Jadi talak ba'in kubro ini talak yang sudah tidak bisa rujuk lagi, tadi talak 3. Kalau masih talak 1, talak 2 itu istri menjalani masa iddah. Masa iddahnya itu sekitar salah satu kuru dalam Al-Quran, 3 kali haid gitu ya. Ada yang mengatakan, ulama lain yang mengatakan 3 kali masa suci, ada yang mengatakan haid, ada yang mengatakan masa suci. Jadi berbeda para ulama di sini memberikan pendapat. Nah mengenai hal ini mereka mengatakan istri yang masih dalam masa iddah mereka masih berhak menerima warisan. Oh, masih Dari berhak sang ya? suaminya. Iya. Jadi kalau suami masih menjatuhkan talak 1 dan talak 2, kemudian gak lama suaminya meninggal. Oke. Maka si istri masih bisa mendapatkan warisannya sesuai dengan bagiannya 1/8 gitu ya. Nah kemudian jika misalkan sudah jatuh talak 3, talak ba'in kubro yang tadi Ustadz Syam jelaskan harus istri itu menikah dulu dengan laki-laki lain muhalil. Maka di sini sang istri tidak lagi mendapatkan hak warisnya. Kecuali kalau sang istri punya hak asuh anak, ada hadonah dalam setelah perceraian itu. Istri mendapatkan hak asuh anak, tinggal bersamanya, maka suami wajib memberikan atau harta warisannya itu ada bagian untuk si anak. Bahkan walaupun suaminya nggak mati saja, tidak wafat, kalau dia sudah bercerai dengan istrinya, kemudian istrinya yang dapat hak asuh anaknya, suami itu harus tetap ngasih sama istri. Untuk biaya apa? Biaya kehidupan anaknya. Jadi di sini ulama sepakat sampai anak itu baligh. Usia 21 tahun sekitar itu dia masih harus mendapatkan nafkah dari sang ayah. Banyaknya sekarang sudah bercerai, tanggung jawab kepada anaknya hilang. Dikira sama istri, ya udahlah udah cerai. Padahal tidak ada mantan anak tadi kan, Iya. tapi sama anak juga nggak ngasih Anaknya gitu. nggak dinafkahin Nggak jadinya. dinafkahi, anak orang dia nikahin janda udah punya anak dia kasih gitu kan. Waduh. Anak sendiri kagak gitu. Iya. Nah itu kan banyak kejadiannya seperti itu. Oh, banyak. Jadi sama anak orang lebih sayang, sama anak sendiri kagak sayang. Ini jadi kejadian yang sangat real banyak terjadi di masyarakat. Padahal para ayah sekalian kalau kita sudah punya anak kemudian bercerai, tetap nafkah itu harus kita berikan. Ya. Harus kita berikan kepada anak kita. Nah sama dengan hal warisan, jadi wanita yang masih dalam masa iddah, dia tetap mendapatkan warisan sesuai bagiannya, tapi kalau dia sudah dicerai oleh suaminya, sudah kelar gitu acara mediasi, kemudian acara di pengadilan, Ya. maka di sini tidak ada lagi hak sebagai istrinya Oke. untuk mendapatkan warisan. Kecuali Karena buat dia bukan anaknya. lagi istri, iya. Istrinya nggak dapat kecuali buat anaknya Kecuali itu untuk ya? anaknya dan ahli waris yang lainnya, ibunya, orang tuanya, anak-anaknya dan lain sebagainya gitu. Nah kalau misalnya baru nikah, cerainya yang masih talak sugro itu, Mm-mm. kan masih dapat tuh. Masih dapat. Tapi kalau misalnya si istrinya nggak punya anak, Kalau dapat nggak? istrinya nggak punya anak, kalau masih dalam masa idah tadi talak sugro itu masih dapat. Tetap masih dapat walaupun Masih nggak punya anak dapat ya? walaupun nggak punya anak. Tapi kalau sudah talak kubro baru dia tidak dapat, yang dapat itu cuma anaknya. Cuma anaknya. Ternyata dia hamil. Nah. Ceritanya lagi hamil Oh gitu ini panjang kan. nih ceritanya nih gimana? Ceritanya lagi hamil nih, itu gimana Ceritanya nih? lagi hamil, maka di situ ada bagian untuk anaknya yang akan dilahirkan nanti. Tetap ada ya? Tetap ada. Karena dalam Al-Quran suami harus bertanggung jawab
gitu, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ketika istri hamil menyusui ada tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri walaupun dia sudah mantan. Tapi itu anaknya gitu yang dikandungannya seperti itu. Masya Allah, berarti kita udah belajar kayak gini nggak perlu lagi ya adalah pemalsuan Iya, cuma pemalsuan. buat dapat Karena kan warisan banyak lagi dia ya. baru cerai kadang sebulan 2 bulan masih anget baru cerai ternyata suaminya meninggal. Ya. Dia tahu suaminya kaya. Jadi kalau setelah mereka cerai itu yang diomongin bukan masalah warisan lagi, bukan harta warisan. Ya. Tapi harta bersama dalam kompilasi hukum Islam. Dan Jadi- siapa yang membunuh pewarisnya tidak Ya. dapat warisan. Tidak dapat Jadi warisan. Ya, kalau pembunuh istri itu membunuh tidak dapat suami warisan. nggak dapat warisan. Oke, Iya, seperti ilmu itu. ini penting sekali ya. Penting dan sedikit lagi Mas Soni, jadi dalam pernikahan itu harta ada dua. Ada harta yang sudah dibawa oleh pasangan masing-masing, Ya. ada harta yang dicari ketika mereka menikah bersama-sama. Nah inilah nanti yang disebut harta gonogini setelah Gonogini itu. cerai. Wah itu kayaknya perlu buat ada pembahasan lebih lanjut lagi tuh nanti ya. gonogini. Insya Allah ya mengenai harta gonogini. Harta gono gini. Harta Gonogini gonogini. bahasa Jawanya. Artanya Pak Gono, artanya begini. Pak Begini. Seperti apa tuh? Baik jamaah, ini pembahasan penting sekali. Sekarang kita sudah tahu ilmunya, jadi harapannya nggak ada lagi lah kayak pro kontra atau pemalsuan-pemalsuan cuma mendapatkan warisan. Karena sih sudah ada ilmunya. Kalau misalnya belum tahu bisa nanya sama orang yang lebih mengerti. Mungkin bisa nonton tayangan Islam itu Indah yang episode kali ini ya jamaah yang ada di rumah. Nah sekarang aku punya video lagi mengenai, ini viral banget juga nih. Ratusan warga antri urus cerai. Aduh kita lihat tayangannya, silakan. Antrean ratusan orang yang akan mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung viral di media sosial. Dalam video tersebut terpantau antrean warga mengular dari halaman depan hingga ke halaman belakang kantor Pengadilan Agama Soreang. Rabu pagi, suasana kantor Pengadilan Agama Soreang terpantau masih ramai oleh warga yang mengurus proses perceraian. Meski tidak sepadat hari Senin lalu, namun warga sudah berdatangan sejak pukul 6 pagi. Ustadz Maulana, ini aku perlu nanya ini sama Ustadz Maulana. Kita laki-laki kan sebagai pemegang hak talak itu ya. Kan berat ya kalau sampai tiba-tiba talak harus lagi dulu harus nikah dulu lah lagi sama orang lain. Harus berhubungan lagi sama orang lain baru bisa. Itu kan sakit ya kalau sampai terjadi seperti itu. Tapi begitu besarnya beban laki-laki tapi kadang perempuan dengan gampangnya bilang cerai, cerai gitu. Ah marah dikit-dikit cerai. Kan lama-lama suami kayak gerah gitu ya. Kita sebesar itu bebannya perempuan kayak gampang banget gitu. Sebaiknya sikap kita sebagai seorang suami gimana? Ini aku kok jadi emosi ya? Enggak kan ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Sam dan Ustazah Sipa. Baik semuanya, saya langsung ambil properti aja ya. Apa? Saya bantu, saya bantu. Iya, iya, iya. Saya bantu. Boleh, boleh, boleh. boleh. Apa Ustadz? Ini? Bawa aja kasurnya sama kasurnya. suami istri. Baik, oke. Ini alat peraga. Waduh, ini suami istri ceritanya ya? Ya, ini Maaf, suami Ustadz. istri. Suami istri. Masih bayi sudah menikah Suami ceritanya istri ya? dalam baskom. Ini perumpamaan ya. 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 Ini Pakai baju cowoknya. anak-anak ya. Kenapa Ustadz? Suaminya pakai baju anak-anak. Ya, ini ceweknya. istri, anak-anak. Ya. Ini buat yang di rumah, saya langsung jelasin. Ketahuilah menyikapi istri yang suka minta cerai, minta cerai, minta cerai. Bagaimana menanganinya? Yang jelas tugas sosok suami adalah menenangkan. Kata menenangkan di sini, kalau ada terjadi perceraian, pernah dengar gak kata-kata pisah ranjang? Ya, bisa ranjang. Pisah pernah ranjang dengar. berarti tidak di ranjang ini. Beda ranjang. Jadi pindah. Yang mana yang pindah? Yang mana yang Suaminya, pindah? Yang mana pindah? Suaminya Suami. tidur di bawah. Suami yang pindah. Oh, gitu. Bukan Pindah kemana istri dia, yang Ustaz? pindah. Pindah ke baskom ya? Jadi suaminya tinggal Di luar. baskom. Di luar maksudnya. Di luar dari kamar ya untuk menenangkan. Sekali lagi, bukan meninggalkan rumah. Bukan meninggalkan rumah. Bukan meninggalkan rumah, tapi meninggalkan tempat tidurnya. Pisah ranjang. Kenapa? Supaya orang lain tidak tahu. Jangan kebalik, istri yang pergi, suami yang tinggal. Rumah itu milik istri. Iya, iya, iya. Milik istri, kecuali rumah kontrakan. Milik orang ya. Milik yang Orang punya. ya, ya benar-benar. Atau rumah mertua. Dalam hal ini Islam menjaga benar kerahasiaan rumah tangga. Unna libasul lakum wa antu libasul lahunna. Jadi jangan sampai orang tahu persoalan ini. Kapan dia kembali lagi ke kamar? Ya, cerai udah balik lagi. Balik lagi ini rujuk sudah. Mana ada rujuk? Makanya kenapa satu atap tapi beda ranjang supaya bisa rujuk kembali. Disinilah tugas sosok laki-laki ada 3. Ya. Mendidik, melindungi dan menafkahi. Kalau ketiga hal ini dilaksanakan tidak mungkin wanita talak. Apa tuh?
Dikit-dikit talak, dikit. Gitu ya. Ya. Tidak akan mungkin sosok wanita minta talak jikalau dipenuhi 3 hal. Mendidik, menafkahi, dan melindungi. Maka seorang istri yang suaminya sudah melakukan hak-hak itu atau maaf haknya istri atau kewajiban dari suami, kemudian sosok istri minta cerai kepada suaminya karena permasalahan sepele lah, maka tidak akan mencium baunya surga. Aduh ya Allah. Untuk menghindarinya, inilah maaf wahai suami, makanya gini Jadi ya. suami. Ya. Kasihan sampai botak palanya Iya, kepikiran mikirin mulu tuh. istrinya Iya. kasihan. Makanya sosok suami itu jangan pernah memukul istri. Hah? Ya? Jangan pernah memukul istri. Kemudian jangan pernah melanggar syariat. Dia tidak mukul istri tapi dia tidak sholat. Ya Atau itu. dia melakukan pelanggaran syariat agama. Maaf main judi lah, main apalah. Atau minum-minuman keras yang dilarang agama. Melanggar syariat. Maka ketika itu istri meminta talak. Itu bisa jadi dibolehkan. Karena persoalan ini, persoalan memukul, persoalan melanggar syariat, dan melalaikan tanggung jawab. Ya, pernah baca sikat taklid? Pernah ya? Iya. Kapan waktu baca itu? Si kecil Ustaz. Waktu nikah ya? Iya. Makanya perlu dibacakan, tapi didawamkan, diamalkan ya. Iya. Ini kayak seorang. Kayak lagi ngomong apa boneka ya. Dan ingat, ini yang paling bahaya kalau terjadi tidak memenuhi kebutuhan. Maaf. Iya. Kebutuhan kan ada 2. Ya. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Saya salut sekali kalau disiapkanlah 1 menit, 2 menit untuk dibacakan itu sigat taklid. Iya. Jangan memukul, kemudian tidak menafkahi selama 3 bulan, tidak menyapa 6 bulan, tidak ada kabar 2 tahun, maka jatuhlah talak. Maka kalau kita lihat tayangan tadi, yang datang meminta diceraikan atau huluk namanya adalah wanita. Ya. Karena kenapa? Dia merasa tidak terpuaskan. Kalau wanita lagi nih, wanita harusnya memenuhi 3 hal dari suami. Kalau tadi laki-laki nafkah, mendidik, kemudian melindungi. Kalau wanita puaskan matanya, hatinya dan perutnya. Tapi kalau Dan bisa, yang ada lagi sih sebenarnya. kalau bisa udah terlanjur terjadi gitu, perempuan udah bilang talak, cara nenanginnya gimana deh? Menenangkannya adalah tetap talak. Iya. Laki-laki keluar dulu. Oh, keluar dulu. Dari tempat tidur, Keluar dari tempat makanya tidur. bisa ranjang. Iya. Nanti ada waktu lagi lihat, nanti pasti ini. Wanita itu entar doang itu. Oh begitu reda. Reda, Langsung bisa lah balik lagi. bujuk-bujuk, Oh, iya, iya. dipeluk. Bisa, atau kalau diapa. bisa langsung dipeluk. Dipeluk. Cium keningnya itu langsung diam istri. Langsung, Dah. oh, ya, itu wanita yang ngomong. Wanita yang ngomong, jadi itu udah jawaban paling penting. Kita bisa ngasih tausiahnya di sini aja, kayak seru ya duduk gini. Seru tahu, ntar kita ketiduran malah. Nggak usah Iya, pakai benar. bangku Ya, ya. baik. Iya, Masya Allah iya. guruku ini terima Iya, kasih banyak. Masya Allah. Ini kadang kalau misalnya kita nggak praktek kayak gini, kita sulit menggambarkannya ya Ustadz ya. Karena kita harus menggambarkan situasinya. Jangan sampai emosi. Ya, Emosi. emosi. Oh ya baik, Ya. berarti cara menenangkannya pun kalau misalnya terjadi itu kita Ya. harus keluar dulu sebentar, Ya. tunggu reda kita balik lagi. Iya, langsung makanya peluk, tapi kata jangan Ustazah sampai Siva keluar bilang. dari rumah. Jangan sampai keluar dari rumah, cukup pisah ranjang itu aja ya. Dan kalau dia rujuk, cukup tadi disebut cium keningnya Cium atau keningnya. meluk. Aku rujuk kamu udah balik. Perempuan Masya dulu Allah. biasanya kalau dilembutin gitu. Oh iya ya? Oh iya ternyata kamu masih sayang sama aku ya gitu. Tapi kesel gak sih? Coba tanya Ustazah, kesel gak sih kalau lagi marah-marah gitu tiba-tiba suaminya langsung tiba-tiba keluar kamar. Pasti bilang, kok kita lagi ngomong ditinggal gitu. Iya kalau saya tarik, sini katanya sini. Ini kok jadi kayak gini? Udah. Aku jadi bawahnya mau pulang dulu Astagfirullah. aja nih ketemu istri nih. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana, terima kasih Ustazah Siva Ya, juga sudah yang dibantu. nanya jomblo tadi. Penyampaiannya kasihan sekali Ustadz ya, semoga bisa segera dapat jodohnya ya. Amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Baik jamaah, sekarang kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Sekarang kita akan masuk ke segmen Ruqyah Syariah Mandiri Online. Jadi ada jamaah yang ingin menceritakan keluh kesahnya dan insya Allah guru-guru kita akan mencarikan solusinya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita sudah tersambung dengan jamaah yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam Ustaz Ustazah. Masya Allah, silakan aku langsung ngasih kesempatan aja untuk, aku manggilnya Mbak atau Ibu nih enaknya.
Mbak aja deh Mas. Mbak aja ya, baik. Ya saya mas-mas benar sekali. Namanya dia aja. Jadi Mbak aja, oh ya. aja. Baik, Mbak aja, langsung aja. Langsung aja mau cerita apa, insya Allah setelah ini kita akan ikhtiar melalui Ruqyah Syariah Mandiri online ya. Silakan Mbak. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan ruqyah online ini. Di sini saya mau cerita dan memberikan dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa saya suka mengabaikan perintah dari suami untuk melaksanakan sholat, sedangkan hati saya sebenarnya terketuk untuk melaksanakan sholat itu. Yang kedua, gimana caranya untuk menghilangkan pikiran yang untuk melakukan kepuasan biologis dengan cara dilakukan sendiri, Ustadz. Itu aja sih Ustadz, terima kasih. Baik, itu saja pertanyaannya ya Mbak ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Insya Allah Mbak berada di tempat yang tepat. Insya Allah guru-guru kita juga akan mencarikan solusinya juga untuk Mbak. Tapi kita akan lanjutkan nanti untuk Ruqyah Syariah Mandirinya sesaat lagi. Tapi aku mohon Mbak siapin 1 gelas air. Sudah? Kalau belum nanti setelah jeda iklan disiapkan. Oh udah, Masya Allah, baik. Kalau udah disiapin semua, Mbak tunggu ya sebentar lagi. Apa Ustaz? Termasuk jamaah yang di rumah yang mau ikut iya, boleh. benar. Jamaah ada di rumah bisa ikut ya? Boleh dong, siapin gelas ya di rumah. Siapin gelasnya ya. Ya semuanya siapin gelas. Siapin gelasnya karena sesaat lagi kita akan bersama-sama ikhtiar Ruqyah Syariah Mandiri online. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.